Dan ini yang kemarin aku sampein juga di beberapa kelas di BINUS sama di Atma Jaya. Bahwa kalau kamu dapat kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, hidup orang itu ada di tangan kamu. Kamu jadi pemimpin, otomatis orang ngelihat ke kamu untuk hajat hidupnya. Ya. Kamu nggak harus jadi pemilik usaha, enggak. Tapi kalau kamu ada di posisi yang kamu punya power untuk meng-hire atau melepaskan orang, ya otomatis hajat hidup orang ada di kamu. Pertanyaannya sekarang adalah, orang macam apa kamu? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-46. Saat logika harus kompromi. Ayo, mau ngomongin apa kita? Jadi yang mau dibahas kali ini adalah soal decision making. Dan bagaimana kadang-kadang logika itu tidak cukup lagi untuk diandalkan, guys. Gimana tuh ya? Selagi Aldi menghela napas sebelum kita mulai, bagi yang baru saja menemukan channel ini di YouTube atau Spotify, boleh ya di-subscribe, di-follow, di-share supaya tidak ketinggalan episode kami yang lain. Jangan lupa aktifin juga notification supaya kalau kita ada episode baru, kalian langsung terkabari. Oke? So, Jadi apa yang bisa dibantu? ceritanya lagi ngomongin decision making nih. Berat. Mau makan apa hari ini? Atau itu kan keputusan yang mudah ya. Kalau keputusan yang besar itu. Anyway, kaitannya adalah orang-orang kan kadang-kadang kita mau buat keputusan harus berdasarkan logika. Tapi menurut kita berdua, logika tidak lagi cukup. Bentar, ini konteksnya profesional kan? Iya. Kalau mau kita kerucutkan, iya profesional. Soalnya kalau konteksnya personal, I feel like harusnya agak beda sih. Konfliknya kok ini pasti konteksnya profesional. Iya, let's do that. Ketika logika tidak lagi cukup untuk membuat keputusan profesional. Siapa di sini yang mau jadi manajer? Hayo, enggak ya? Manajer. Kan konteksnya bagaimana caranya decision making yang baik kan, terus kemudian akan karena konteksnya profesional, terus kemudian nanti suatu hari bisa naik pangkat. You never know. Iya, betul. Mungkin gak usah manajer kali ya. Siapa yang sudah siap dikasih anak buah? Itu juga keputusan yang salah. Let me rephrase. Itu membutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang oke. Kamu kok kayaknya semangat banget kali ini ya? Apa kamu suka ketemu kasus-kasus yang membuat kamu gitu atau? Ya. Oh, oke. Dia agak lebih semangat hari ini. Selain biar nggak ngantuk. Anyway, iya. Tapi kalau again karena kamu tadi nanya, menyitir soal pengalaman. Yes, aku pernah mengalami harus membuat keputusan yang nggak bisa hanya dengan logika. Logika itu sebagai alat deh. Tapi begitu kita lihat on paper aman, begitu kita mau terapkan ke the actual kejadian di dunia nyata tuh kayak hold on, nih kayaknya nggak pas. Aku mau bilang nggak bijak. Mungkin nggak pas. Apa ya kata yang lebih? You know what I mean? Yeah, I get it. Iya kan? Karena kayak I think menghasilkan keputusan yang benar itu juga jadi tanda kutip. What is keputusan yang benar? Ya kalau kita kan selalu bilang apa sih, kita kan punya bukan manifesto, mantra itu kayak jangan pernah bikin keputusan penting di saat kamu marah, terlalu happy, terlalu sedih, atau terlalu lapar.
Bener loh guys. Ya benar. Aku sama Aldi tiap kali mau belanja gitu kita makan dulu. Karena kalau nggak kalap semuanya mau dibeli. Anyway. Nggak lucu tiba-tiba masuk supermarket terus habis 1 juta gitu kan, aneh. Oh boy, please don't. Tapi ya itu maksudnya kalau misalnya emang orang argumentasi orang kan selalu kalau decision making tuh nggak boleh pakai emosi gitu kan. Bener sih sebenarnya, cuman gimana ya? Aku cuman mikirnya kayak kita pada akhirnya juga manusia, bukan? Kita pada akhirnya juga manusia. Terus kemudian manusia itu kan pasti suka nggak suka akan ada emosinya gitu. Dan akan ada momen-momen yang dimana kita nggak bisa ngelawan emosinya itu. Bahkan untuk orang seperti kami, kita, ya, coba-cobanya kita untuk berpikiran apa sih level headed, like, you know, kalem ya, dengan kepala dingin apa segala macam. Kalau misalnya emang lagi emosi ya emosi aja gitu kan. Kadang-kala membuat keputusan juga nggak bisa nunggu. Iya. Gitu. Cuman dalam konteks ini sebenarnya yang mau diangkat adalah antara logika sama emosi itu sebenarnya punya perannya masing-masing. Terutama kalau misalnya konteksnya di sini adalah secara profesional gitu ya. Aku sebenarnya di sini bukan cuma mengangkat decision making sih, ini ada kaitannya sama personal leadership juga. Sebenarnya, gitu. Ini bukan cuma decision making, karena kalau misalnya kita ngomongin decision making, hanya decision makingnya saja, yes, it needs to be anchored, harus terikat banget sama yang namanya logika, karena cost benefit itu bener. Itu kita nggak bisa asal main tembak, punya ide sesuatu terus kita bikin keputusan hanya karena kita emosional, itu nggak. Kalau memang kita ngomonginnya decision making, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau ngomongin leadership, you get what I mean? Yes. Dan leadership dalam artian bukan cuma personal leadership dalam artian kepemimpinan. Makanya tadi kan aku tadi nyebut di depan, siapa di sini yang udah siap jadi manajer? Itu tuh karena itu. Kayak kamu punya anak buah gitu ya. Kamu punya junior, kamu punya, kalau aku suka nyebutnya punya serdadu. Ya. Ya kamu nggak bisa logika aja sama mereka. Ya karena leadership itu kan pada dasarnya adalah memimpin manusia kan. Yang dipimpin kan juga manusia. Yang memimpin adalah manusia. Yang dipimpin adalah manusia. Dan mau, let's say misalnya ada leader yang sangat-sangat logis dan berdasarkan data. Yes, data akan membantu kita melihat pola. Tapi faktor manusianya, konteks sosialnya itu harus dengan mungkin nggak emosi per se, tapi intuisi. I would say this, kalau logika itu, kalau konteksnya kepemimpinan gitu ya, logika itu dia memberikan struktur, itu yang pasti kan. Kalau untuk hal-hal mengenai problem solving, terus kemudian strategizing, membuat strategi, atau meritokrasi, ya logika. Karena kalau misalnya kamu kayak kita misalnya ngomongin meritokrasi tapi terus kemudian mainnya emosi gitu ya, ada jadinya nanti favoring, apa sih favoring bahasa Indonesianya, kayak lebih berpihak sama keberpihakan. Iya. Atau krisis management misalnya, ya itu logika mesti main. Tapi kayak untuk hal-hal lain gitu, kayak misalnya, especially kalau konteksnya kepemimpinan gitu, yang dimana kamu mesti membangun hubungan sama orang lain, ya kan, mesti menginspirasi, mesti memotivasi, mesti menjaga hati, menjaga kondusivitas teamwork. PR itu. Atau sesimpel kayak tiba-tiba suatu hari di kantor kamu dapat kesempatan ngobrol sama seseorang, tetapi obrolannya tuh sulit. You know what I mean? Kayak dapat obrolan tuh yang kayak misalnya contohnya kayak
Kalau misalnya kamu supervisor atau manager gitu, terus kamu mesti ngelepas salah satu tim kamu. Ya. Iya kan? Kalau kamu mainnya cuma sekedar logika aja, kamu bilang sama dia, no I have to let you go karena kamu nggak perform, kemarin targetnya ada 20%, kamu targetnya itu dapetnya cuma 19%. It's all numbers. Ya. In an ideal world, orang akan terima digituin. Tapi kan dunia ini nggak ideal ya. Di dunia yang ideal, orang akan terima digituin. Kamu cuma dapat 19%, targetnya 20%, terus kamu dilepas, ya udah, memang fail, udah gitu. Tapi kan ya. Gitu. Jadi kayak pada akhirnya kita ngomongin balance sebenarnya. Kapan bisa menggunakan logika lebih berat? Kapan harus menggunakan emosi lebih berat? Sebenarnya itu sih, karena ada waktu dan tempatnya masing-masing. Betul. Poinnya itu. Dan kalau terlalu ekstrim dengan logika juga bisa jadi overthinking gak sih? Kayak gimana ya? Orang yang sangat-sangat logis, dia akan terus mencari data, terus mencari fakta untuk memperkuat apapun asumsi dia. Dan satu, bisa bikin overthinking. Dua, bisa bikin ragu, malah jadi ragu untuk mengambil keputusan, atau malah jadi nggak ngambil keputusan sama sekali. Tergantung sih sebenarnya. Itu baliknya lagi. Overthinking soalnya kan bisa di-drive juga dari emosi sebenarnya. Kalau misalnya kamu memang lagi kesel, kamu misalnya lagi sedih atau apa, terus kemudian kamu membiarkan dirimu sendiri termakan sama emosi apa itu untuk terus kemudian mencoreng logika yang biasa kamu pakai. Overthinking itu bisa tuh. Bukan overthinking, over worrying jatuhnya. Overthinkingnya bisa menjadi over worrying dan kemudian menjadi over questioning. I would say over questioning dulu baru over worrying. Karena kamu akan bertanya, dan karena kamu nggak ketemu jawabannya, kamu jadi nggak yakin, terus kemudian kamu jadi khawatir. Ya, dan khawatirnya itu yang berlebihan sehingga menjadi over worrying. But either way, there's supposed to be a balance. Harus ada keseimbangan. Karena kamu tidak akan dihadapkan dengan situasi yang hanya akan membutuhkan kamu 100% logis. Agree. Karena intinya itu. Karena hampir semua kejadian di dunia ini yang membutuhkan keputusan kita, itu semua harus dilihat ke konteksnya kan? Iya. Harus diletakkan kembali pada ini adalah gambar kecil di sebuah big picture yang kita mesti at least aware lah. Kita mungkin nggak akan mungkin bisa menangkap semua big picture-nya, tapi paling nggak aware bahwa this is part of something else gitu kan. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya mengambil keputusan yang tepat? Informasi still. Kita kan selalu nyebut bahwa kamu nggak bisa bikin keputusan apapun tanpa informasi yang cukup. Pertanyaannya biasanya sama orang adalah secukup apa informasinya gitu kan. Mungkin nggak jawabannya ada di kelas yang kita punya? Ada sih. Ada ya? Ada. Kita kasih tahu dulu kali ya ke teman-teman tentang kelas kita. Nah, buat kalian yang kepengen ikutan webinarnya Kokona, kelas-kelas kami ada di bisalah.id. Kalian bisa cari di browser kesayangan kalian, tinggal ketik aja bisalah.id, nanti keluar websitenya. Nah, kalau sudah masuk website Bisalah, kalian bisa pilih bahasanya dulu. Kalau masih bahasa Inggris, dipilih tuh bendera Indonesianya. Kalau sudah, klik di menu yang ada garis 3 itu, terus pilih Aku Ingin Belajar. Nah, di sini ada daftar semua kelas yang ada di Bisalah. Kalau ingin cari kelas Kokona, di isian search yang di atas, ketik aja Kokona, lalu tinggal klik cari. Kalau sudah keluar, hasilnya kelas-kelas Kokona, di situ ada semua yang bisa kamu pilih. Banyak loh kelas kita. Sejauh ini sih kita punya 5 topik, jadi bisa dipilih sendiri. Ada overthinking, ada decision making, dan masih banyak yang lain. Pada saat kamu pengen pilih, kamu bisa langsung klik detail. Nah, ini tampilannya, halaman untuk kalian mendaftar. Cara daftarnya gampang banget, tinggal klik di enroll, nanti tinggal isi form pendaftaran dan ikutin step by step berikutnya sampai ke pembayaran.
kalau misalnya kalian belum sampai sign up, kalian biasanya disuruh dulu sign up atau sign in. Jadi nanti kalau sudah, baru deh di situ kalian bisa pilih jadwalnya. Gampang kan? Ditunggu ya. That was cool. 3, 2, 1. We're back. Kita kembali ke obrolan. Ada yang udah daftar? Cepet banget. Enggak ya? Mau di pause dulu guys, boleh daftar dulu. Di rewind dikit tadi podcastnya. Anyway, kalau ketinggalan don't worry, nanti linknya kita taruh di description. Oke. Ya, jadi aku mau track back ke tadi salah satu obrolan bahwa yes, logika itu penting, tapi bukan the final answer. Ya nggak sih? Maksudnya membuat keputusan harus dengan informasi, mencari informasi harus dengan logika. Yes, I completely agree. But that's like only half of the picture. Oke, terus pertanyaannya adalah? Pertanyaannya adalah the other half. Itu kan berarti balik lagi ke soal memutuskannya tuh kadang-kadang mesti dengan intuisi, gut feeling, whatever you name it. I think first, feel second. Ya kan? Artinya But the feel has to be there in what capacity? Mungkin gini, pertanyaannya adalah how apakah selalu 50-50 atau bisa 60-40? Aku contohin pakai kasus aja ya. Boleh. Kalau misalnya kamu ada di bagian sebuah perusahaan yang harus mengambil keputusan besar, contohnya mem-PHK karyawan. Contohnya. Atau nggak usah mem-PHK dan maybe it's too extreme. PHK is the result, tapi kayak di mana kamu contohnya punya kesempatan di perusahaan yang di mana perusahaan itu harus memotong anggaran, which is what is happening right now, gitu kan di luar sana. Terus setelah kamu hitung-hitung, ya emang mesti PHK orang. Gimana caranya kalau kamu sebagai seorang leader, seorang pemimpin, kalau misalnya kamu cuman consider logikanya aja, ya kamu terabas itu jumlah orangnya, kamu potong, ya kan? Tapi kalau misalnya kalau kamu punya sedikit emosi, sedikit feeling istilahnya. Empati? Ya feeling aja. Emosi, empati. In general. Okay. Mungkin kamu akan ngerasa, bahkan mungkin bukan empati, mungkin simpati. Terus kemudian kamu akan ngerasa, oke, kamu tahu di luar sana cari kerjaan lagi susah. Terus kamu berpikir bahwa kalau misalnya aku PHK orang, efeknya kemana? Nomor 1. Nomor 2, kalau misalnya aku PHK orang, ada solusi alternatif dulu nggak sih? Ya, you're gonna try every which way. Karena, dan ini yang kemarin aku sampein juga di beberapa kelas di BINUS sama di Atma Jaya. Bahwa kalau kamu dapat kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, hidup orang itu ada di tangan kamu. Kamu jadi pemimpin, otomatis orang ngelihat ke kamu untuk hajat hidupnya. Ya. Kamu nggak harus jadi pemilik usaha, enggak. Tapi kalau kamu ada di posisi yang kamu punya power untuk meng-hire atau melepaskan orang, ya otomatis hajat hidup orang ada di kamu. Pertanyaannya sekarang adalah, orang macam apa kamu? Karena kalau misalnya ngomongin logika aja, ya dalam kondisi di mana kamu dapat perusahaan yang harus memotong anggaran terus kayaknya jawabannya cuma PHK, ya kamu potong. Tapi mungkin kalau misalnya ada alternatif lain, misalnya kayak ngurangin benefit-benefit tertentu, atau misalnya mungkin uang makannya dikecilin atau whatever. Ngurangin jam kerja. Atau kalau ngurangin jam kerja, I doubt perusahaan akan melakukan hal itu. Well, pernah terjadi sih pengurangan hari kerja. Yeah, but again, kamu akan cari solusi lain. Yeah. Itu kan.
ada gunanya, emosi itu ada gunanya. Nggak terus kemudian kayak wah harus 100% logis, harus tak 1 tambah 1 2 nggak bisa 3. Kayak robot dong. Ya again, kalau di dunia yang ideal sebenarnya ideal tanda kutip ya. Ya logika aja udah. Karena sebenarnya logika itu adalah jalan paling cepat dan jalan paling efisien untuk menyelesaikan sebuah masalah. Cepat dan efisien, but is it wise? Ya, is it wise atau enggaknya karena kita human. Betul, exactly. Kita orang. Exactly. Gitu. Kalau misalnya kita, let's say gini, kasih deh satu perusahaan lawan 2 perusahaan deh. Satu perusahaan dipegang orang, satu perusahaan dipegang AI. Assuming AI-nya sudah bisa berpikir secanggih manusia gitu ya. Aku nggak tahu kalau misalnya perusahaan itu suksesnya sampai di mana, kita nggak ngomongin itu. Tapi konteksnya perusahaannya di sini dua-duanya udah sukses, satu dipegang manusia, satu dipegang AI. For some reason aku kayak yakin bahwa perusahaan yang dipegang AI itu akan sukses lebih lama dibandingkan yang dipegang orang. Karena logika. Di saat dia memang harus memotong, dia potong. Saat dia memang harus mengurangi anggaran, dia kurangin. Di saat karena tidak ada emosi yang termain di situ. Dan aku ngomongnya di sini. Dan nggak ada keterkaitan, nggak ada clash of interest, nggak ada agenda, nggak ada apa. Karena intinya apa? Profit driven. Ya. Gimana caranya ngejar laba setinggi mungkin? Gimana caranya supaya perusahaan ini pada saat dia tutup buku nanti di bulan Desember, bukunya tuh masih hijau. Gitu. Tapi kan manusia, kalau kita ngomongin di sini employee, punya needs. Iya kan? Punya needs kayak harus ada hari libur, tidak bisa kerja 24 jam sehari, sick days, leave days, kalau sakit, kalau hamil, kalau ada kedaruratan. Terus kemudian kalau ngomongin hal-hal yang berkaitan sama budget, misalnya ada THR, ada bonus, ada apa. AI nggak butuh bonus. It's just simple logic gitu. Ya. Makanya kemudian, dan itulah uniknya jadi seorang manusia gitu, karena kita punya hal-hal yang dimana kalau kamu cuma sekedar program komputer itu nggak ada. Dan actually itu yang bikin menarik, karena makanya tadi aku bilang kalau misalnya kita ngomongin perusahaannya masih dari nol terus bangun ke atas, yang manusia yang menang menurutku. Karena untuk naik ke atas kan berarti kamu harus dapat awareness dari manusia. Untuk memperkenalkan hal lain tuh harus sama manusia juga, nggak bisa pakai AI menurut aku. Iya. Karena cuma manusia yang bisa ngerasa, oh manusia itu berpikir seperti ini, manusia punya apa yang buat manusia tertarik, apa yang bisa dimanfaatkan secara emosi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di atas, aku berani jamin sih, yang dipegang AI yang akan menang. Gitu. Cuman kemudian balik ke topik ini, kalau misalnya kamu jadi seorang pemimpin, ada momen-momen di mana yang memang logika itu mesti dipakai lebih banyak. Ada momen-momen yang dimana emosi yang dipakai lebih banyak. Sorry. Pertanyaannya adalah ngenalin momennya. Itu butuh jam terbang gak sih? Mungkin, tapi ada cheat sheet-nya sebenarnya. Gimana tuh? Kayak manajemen krisis. Krisis manajemen. Itu 80% logik, 20% emosi. Kenapa? Karena sebenarnya yang dikejar adalah gimana caranya supaya krisis itu selesai. Iya. Iya kan? Kalau cuma mikirin emosi doang, kayak gini, apa gitu, terus kemudian aku nggak suka, nggak kelar. Ya. Jadi lebih berat di logikanya harusnya. Pokoknya kelar dulu nih. Iya. Perkara kelar nanti dulu. Ini salah siapa, salahnya di mana, ntar dulu. Karena kalau misalnya mikirin emosi pas lagi krisis manajemen, kita bakalan mikir ini salah siapa. Ya. Nggak nyelesain. Motivasi tim. Contoh lain. Lebih berat di emosi. Ya. Tapi logikanya nggak di abandon, ditinggalkan 100%. Nggak, karena untuk memotivasi tim,
cara kamu motivasi, hal-hal yang kamu gunakan untuk memotivasi itu mesti make sense. Ya, make sense dalam konteks umum, tapi make Iya sense kan? juga terutama untuk tujuan tim dan tujuan perusahaan. nggak sih? Contoh kayak misalnya kalau kamu mau memotivasi tim dengan bonus, kamu nggak mungkin bilang sama tim kamu, oke, kamu tembus ini tergantung bisnisnya, tapi logikanya untuk sebuah bisnis yang medium gitu ya, kamu nggak mungkin untuk terus kemudian memotivasi tim dengan bilang, oke, kalau misalnya target tercapai semua orang gue beliin rumah. Nggak logis kan? Iya, ya. Motivasinya tinggi banget kalau misalnya memang terjadi, tapi nggak logis karena apa? Secara perusahaan, you can't afford that, nggak sanggup kamu melakukan hal itu. Doesn't make sense at all. Iya kan? Makanya akhirnya terus kemudian apa yang logis untuk perusahaan ya mungkin kita kasih bonus subsidi motor, let's say. Bisa. Subsidi KPR. Kalau mau beliin rumah nggak usah rumahnya. Atau beliin bonus 1 bulan gaji. Dah, gitu. Simple. Ya. Performance review, which is sesuatu yang banyak orang takut. Which is aku juga ngerasa kayak, kamu nggak perlu takut performance review. Kalau kamu aku panggil ke kantor untuk terus kemudian kamu mau aku review, kamu nggak perlu takut. Justru malah di situ harusnya kamu nunjukin bahwa kamu pengen belajar. Dah. But again, performance review menurut aku mesti 50-50. Ya, I agree. Logikanya kamu ada performance yang dimana mungkin tidak tercapai, mungkin tercapai, gitu kan? Emosinya di situ adalah untuk menenangkan siapapun yang kamu review ini bahwa, look, ini masih bisa dibenerin, kamu masih bisa belajar, aku akan kasih kamu chance. Dan di situ kan empati itu bermain. Kalau misalnya kamu punya kesulitan dalam melakukan hal-hal ini, kamu bisa datang ke aku untuk terus kemudian let's see what I can do to help you do your job better, istilahnya gitu kan. Ya. It should be 50-50 kalau performance review. Agree. Karena performance review yang terlalu numbers pun juga nggak make sense. It's like checking an app, is it working or not? Akhirnya, karena kalau misalnya kamu performance review terus kamu mikirnya cuma logika aja gitu berdasarkan angka. Kalau ngerugiin ya kamu lepas, dah. Selesai. Tapi kan juga kayak gitu dong. Betul. Kalau gini, belakangan banyak banget kan berita-berita PHK dan sebagainya, dan ada yang apa istilahnya? Jangan cantelin emosi lo di perusahaan lo. Itu benar. In so many words, itu benar. Tapi kan nggak semua orang konteksnya gitu apa? Ya. Konteksnya adalah pada saat lo udah ngasih semua buat perusahaan lo, dan lo masih dipecat juga. Di situ memang logika mesti main bahwa oke, fine, mereka nggak butuh gue cari tempat lain. Kalau mau mainin emosi itu nggak bakalan kelar. Iya. Ya kan? I think it's one of the. Gue udah ngasih semuanya tapi gue masih. Itu kayak prerequisite bahwa kalau misalnya kamu sudah decide untuk masuk menjadi seorang profesional dan kerja di kantoran. Ya, you have to know. Pada saat kamu realize kamu mau kerja sama orang, kamu juga mesti realize bahwa sewaktu-waktu kamu bisa dilepas. Ya. Titik. Ya. Karena dan itu logis. Betul. Karena misalnya kamu keterima di satu perusahaan, hal nomor satu yang mesti kamu terima juga adalah bahwa suatu hari kamu akan lepas dari kantor ini. Apapun caranya. Dan perusahaan by its very definition kan profit driven ya. Iya. Jadi ya kadang-kadang memang akan, again, ini kan kembali ke soal persepsi ya. Apakah PHK massal itu disebut kejam atau tidak? It can be interpreted in so many ways. Betul. Tergantung cara beliau melakukannya kan. Betul. Dan makanya kayak barusan ngomongin PHK gitu. Itu kan konflik ya sebenarnya, konflik resolution sebenarnya. Misalnya termasuk juga kalau misalnya kamu berantem di kantor atau apa, termasuk PHK, kamu ketemu sama supervisor, kamu dibilang saya lepas. Pada saat pertama kali kamu dengar itu kamu pasti kesel. Entah kesel, entah sedih, entah apa, tapi emosi yang main kan. Ya kalau kamu jadi leader terus kamu ada di sisi sebelahnya yang kamu mesti menyampaikan itu, ya kamunya juga nggak bisa logis-logis banget karena ya kamu hadapan sama manusia. Pada akhirnya dalam konteks atau kondisi seperti itu mesti lo emosi yang lebih berat mainnya. Kalau kamu cuma sekedar logis aja, kamu bisa sesimpel kayak enggak, kamu nggak nyampe target, udah pergi. But that's not how we do it as humans. Iya. As humans, that's not how we operate kan. Enggak.
nggak make sense. Pada akhirnya kalau misalnya itu approach yang kamu lakukan, nggak akan ada lagi orang yang mau kerja sama kamu karena. Exactly. Ini kan konteks bigger picture ya. What you decide now, keputusan yang kamu ambil sekarang bisa mempengaruhi masa depan. Pada akhirnya tadi kita ngomongin bahwa ini konteksnya dalam konteks kepemimpinan. Sebenarnya enggak juga, kayak dalam kondisi apapun harus selalu ada balance antara logika sama emosi. You know. Kamu memilih karir gitu kan. Logika akan membantu kamu mengevaluasi gaji yang kamu cari, mungkin kestabilan pekerjaan, mungkin kesempatan untuk tumbuh. Emosinya akan bantu kamu untuk menilai, ini cocok gak sih sama passion gue? Nih perusahaan ini cocok gak sih sama inner values yang gue punya? Itu kan. Kamu mau menyelesaikan konflik yang ada di tempat kerjaan, logika akan bantu kamu stick to the facts. Faktanya adalah ini itu logika. Tapi emosinya yang akan bantu kamu punya cara untuk menyampaikan itu dengan baik. Ya. Penyampaian kan kadang-kadang kan semuanya tergantung dari cara penyampaian. Terus kemudian misalnya let's say kamu mau minta naik gaji gitu ya. Ya logika akan bantu kamu untuk menyampaikan ke bos kamu, supervisor kamu bahwa ini loh kontribusi saya selama ini. Bisa kamu tunjukin kan, karena bisa diukur, ada metriknya. Dan nggak bisa dibantah. Iya. Emosi akan membantu kamu untuk punya rasa pede untuk menyampaikan itu. Dan menyampaikannya dengan baik. Iya. Dengan baik, dengan pantas, dengan sopan. Pantas. That was the word I was looking for. Oke. Gitu. So, sekian dulu. Balance aja. Balance. Jadi kesimpulannya adalah satu, logika itu alat, guys. Yes, didasarkan pada logika, tapi bukan jawaban akhir. Decision making, yes, butuh kombinasi dari data, dari konteks, tapi juga butuh emosi garis miring intuisi untuk membungkusnya menjadi hal yang pantas. Mungkin kalau aku boleh tambahin satu lagi, kita masih ada waktu sedikit. Kadang-kadang kita nunggu sampai informasinya lengkap baru membuat keputusan. Keburu telat gak sih? Kadang-kadang itu kadang mesti di situ, kadang kita mesti pakai insting atau intuisi. Iya kan, intuisi bisa membantu kita membuat keputusan meskipun mungkin datanya belum lengkap banget. Cuman jangan keseringan make. Iya, nanti jadi nujum. Intuisi bisa bantu kita untuk trust our instinct, trust the process selama datanya sudah relatif banyak. One last tip from me adalah kita hanya bisa bikin keputusan berdasarkan apa yang kita tahu saat itu dan jangan disesali. Kalau nanti 2 hari lagi, minggu depan atau 2 menit kemudian kita sadar, waduh ini keputusan yang salah, ya sudah. Kata kunci kita adalah dilegowokan. Next step-nya apa? Buat keputusan baru. Kita mesti bikin episode lagi buat legowo. Iya, yuk. Ya. Ada usul nggak guys? Apa yang mau dibahas? Ya legowo. Iya, I know legowo, tapi dari angle apanya? I know it's legowo. Legowo. Ya udah, jadi kita legowokan bahwa episode ini sudah selesai. Hey. Jangan lupa daftar kelas kita, ada gimana caranya aku bisa bikin keputusan yang lebih baik. Ada di bisalah.id tanggal 22 Maret dan 5 April. Masih bisa daftar dan tiap 2 minggu masih berulang. Enggak ya, cuma 2 itu aja. Kayaknya masanya sampai Juni. Masih Juni ya? Masih. Oh iya deng, bener ya. Sampai Juni. Daftar ya guys. Anyway, terima kasih sudah menyimak obrolan kami supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Atau kalau pengen dengerin dan simak episode yang lalu, jangan lupa subscribe channel Kokona di YouTube dan follow di Spotify. Boleh dong ini di like ya. Terus kalau mau di komen juga boleh, banyak-banyak di komen macam apapun kita terima. Kita ngobrol di kolom komen yuk. Terus kalau misalnya emang ternyata bermanfaat buat kamu, di share yang ini atau yang kemarin-kemarin juga boleh. Kalau pengen tahu lebih banyak update dan tips seputar self-discovery,
ada juga webinar-webinar dari Kokona. Silakan follow Instagram kami di @kokona.id. Pengen collab? Boleh ke email admin@kokona.id atau ke WhatsApp 087789822999. Sebenarnya 3 kali yang di belakang, nanti kita balas di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu ya. Yang itu Aldi. Yang itu Dandi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.